Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini disebut Baitullah. Disebut apa? Enggak kedengaran. Disebut apa? Baitullah berarti rumah Allah. Jadi kalau kita sudah wakafkan tanah masjid untuk Allah, tidak boleh kita merasa memiliki. Masjid ini bukan milik organisasi. Masjid dalam Islam bukan milik organisasi, bukan milik perorangan, bukan milik pemerintah, bukan milik siapapun. Masjid ini kepemilikannya untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Siapapun boleh ke masjid. Kami hanya berkhidmat, melayani, mengurusi, merawat masjid. Pekerjaan pertama yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah, beliau berangkat dari kota Makkah pada tanggal 27 Safar. Nabi SAW hijrahnya bukan di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram, bukan di bulan Al-Muharram dan Rabiul Awal. Nabi berangkat dari kota Makkah tanggal 27 Safar. Rasulullah SAW tiba di tempat namanya Quba pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pekerjaan pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Beliau membangun masjid pertama dalam Islam adalah Masjid Quba, yang sering jamaah umrah dan haji ziarah ke sana, karena adalah masjid pertama yang dibangun Nabi. Yang kedua, Nabi sering datangin masjid tersebut setiap hari Sabtu, kadang-kadang berjalan kaki, kadang-kadang menggunakan kendaraan. Kata Nabi, siapa yang bersuci di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba, salat 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala umrah. Jadi dalam Islam ini, masjid itu bukan hanya cuma sekedar tanah yang kita berdiri di atasnya untuk salat 5 waktu. Tidak. Karena Nabi mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Kan Nabi SAW diberi 6 keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Halo? Jadi Nabi diberi 6 keistimewaan. Di antaranya Nabi SAW bicara jawami'ul kalim, singkat padat. Dan Nabi SAW, Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sujud. Masjid adalah tempat sujud, musalla tempat solat. Jadi kalau kita perhatikan masjid ini bukan hanya sekedar tanah yang kita berdiri, yang kita berada sekarang, bukan. Tapi masjid ini kan kalau bicara masjid, tempat sujud di mana aja di muka bumi, tempat yang diperbolehkan kita sujud. Karena masjid ini hanya ini syiar, menyatukan, mengumpulkan umat Islam untuk apa? Menjaga ukhuwah, persaudaraan, persatuan, saling mengenal. Dan masjid menjadi dalam Islam sebagai pusat peradaban. Jangan menyatakan masjid ini gak boleh bicara ini, gak boleh ngurusin ini, gak boleh ngurusin itu. Tidak. Masjid ini pusat peradaban. Nabi ketika membangun Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu bukan hanya tempat mereka sholat, bukan hanya tempat mereka sujud, mengerjakan sholat, tidak. Bukan hanya untuk baca Quran, bukan hanya untuk berzikir, bukan hanya untuk i'tikaf, tapi masjid ini menjadi pusat peradaban. Dari masjid, sahabat diarahkan, umat mengarahkan sahabatnya, umatnya, para pengikutnya. Di masjid menjadi tempat pendidikan. Nabi mendidik generasi-generasi para sahabat terbaik, manusia terbaik yang hidup di zaman Rasulullah SAW.
Maka masjid ini masjid jami' wa jami'ah, tempat sholat dan sekaligus universitas, madrasah, tempat pendidikan, tempat Nabi mengarahkan para sahabatnya, para pengikutnya. Bahkan ada orang yang tidak mampu, yang gak punya biaya, diperkenankan tidur di masjid. Ahlus Suffah, termasuk di antara mereka adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Ahlus Suffah ini masih ada sebagiannya kalau kita masuk Raudhah Nabi Muhammad SAW, antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi masjid ini adalah tempat ekonomi. Kenapa? Dulu Nabi meminta sedekah dikumpulkan di masjid, zakat di masjid, Nabi mendidik umat di masjid, Nabi menerima utusan umat Islam dan negara-negara di masjid, Nabi mengarahkan umat di masjid, melatih mereka bermusyawarah, berdiskusi dengan urusan umat, masjid. Boleh kita bicara di masjid, tapi hanya bicara yang bermanfaat, dan tidak boleh mengganggu orang walaupun baca Quran. Halo? Jangan kira kita tidak boleh bicara di masjid hanya yang baik-baik saja. Tidak, walaupun baik-baik saja ada syaratnya lagi. Baca Quran aja tidak boleh meninggikan suara. Sedang berdoa, sedang berzikir, tidak boleh mengganggu yang lain. Karena Nabi sedang i'tikaf, tiba-tiba ada yang meninggikan suara dalam baca Quran, zikir dan lain. Kata Nabi, kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka tidak boleh di antara kalian saling meninggikan suaranya biar tidak mengganggu orang lain. Jadi kembalikan masjid ke fungsinya, bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, tapi jadi pusat peradaban. Di samping sini ada klinik pengobatan orang yang tidak mampu, di sebelah sana tempat pendidikan TPA, TPQ untuk anak-anak dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepada agama yang diridhai Allah. Wallahu a'lam bissawab. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri yang telah kembali menjelaskan bagaimana masjid itu sendiri. Kami persilakan kepada Bapak Ali Husain untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Ali.